Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Husaini Azhuri dan juga teman saya. Nama saya Yulia Masrianingsih. Ya, baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana kami akan membahas mengenai paragraf dan penyusunannya. Kami membaginya menjadi 3 submateri. Yang pertama ada definisi, kemudian ada syarat-syarat paragraf dan penyusunannya, kemudian yang terakhir ada jenis-jenis paragraf dan penyusunannya. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Yulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari definisi paragraf dan penyusunannya. Paragraf atau yang biasa disebut dengan alinea adalah sebuah bentuk paragraf yang merupakan penggabungan dari beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf. Dalam penggabungan beberapa kalimat tersebut dibutuhkan yang adanya kesatuan dan kepaduan. Kesatuan adalah semua paragraf dalam kalimat tersebut membicarakan satu persoalan atau satu topik permasalahan. Dan kesatuan adalah seluruh kalimat dalam paragraf tersebut membicarakan satu topik gagasan. Baik, kemudian selanjutnya ada syarat-syarat paragraf dan penyusunannya. Seperti yang bisa Bapak lihat di samping saya, syarat-syarat paragraf dan penyusunan itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kesatuan, kemudian ada kohersi, kemudian ada kelengkapan, dan terakhir ada efektif. Baik, untuk kesatuan, sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan apabila di dalam paragraf tersebut hanya membahas satu permasalahan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan apabila hanya membahas satu permasalahan. Nah, tetapi jika paragraf tersebut terdapat kalimat yang menyimpang, maka dapat dipastikan bahwa paragraf tersebut memiliki lebih dari 2 permasalahan atau 2 ide pokok. Kemudian yang selanjutnya ada kohersi atau biasa disebut dengan kepaduan. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebuah paragraf itu bukan hanya sekedar kumpulan ataupun tumpukan dari beberapa kalimat, tetapi kalimat-kalimat tersebut juga harus saling berhubungan. Kalimat-kalimat tersebut juga harus saling berkaitan dan memberikan timbal balik, sehingga pembaca dapat mengerti alur yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut dapat menjelaskan dengan baik ide yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang terakhir atau efektif. Sebuah paragraf dikatakan efektif apabila kalimat ataupun kata dan bahasa yang digunakannya dapat dimengerti dengan jelas. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf menurut kalimat topiknya. Baiklah, kalimat topik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf induktif, yang kedua adalah paragraf deduktif, yang ketiga adalah paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak pada awal paragraf, dan kalimat induktif adalah kalimat topiknya terletak pada akhir paragraf, dan kalimat deduktif-induktif adalah kalimat yang awal atau akhir paragrafnya terletak pada deduktif-induktif. Kemudian selanjutnya ada jenis paragraf menurut sifat isinya. Perlu teman-teman ketahui bahwa isi dari sebuah paragraf itu bergantung pada banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah dari sifat isinya itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, alinea paragraf itu dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada paragraf persuasif, kemudian ada argumentasi, naratif, deskriptif, dan juga eksposisi. Baik, untuk yang pertama ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif ini biasanya berisikan tentang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi ataupun mengajak pembaca. Contohnya itu biasanya terdapat dalam iklan ataupun majalah. Kemudian selanjutnya ada paragraf argumentasi. Sebuah paragraf yang berisikan tentang alasan-alasan pendukung daripada sebuah fakta ataupun kenyataan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada paragraf naratif. Sebuah paragraf yang berisikan tentang sebuah peristiwa itu dengan cerita ataupun data. Kemudian yang keempat ada paragraf deskriptif. Sebuah paragraf yang berisikan tentang penggambaran ataupun pengilustrasian itu dengan bahasa ataupun kata. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir ada paragraf eksposisi. Sebuah paragraf yang berisikan tentang penjabaran ataupun perincian dari sebuah pernyataan ataupun perkataan. Seperti itu, teman-teman.
Nah, kalau misal contoh dari paragraf persuasif itu biasa terdapat dalam iklan, kalau naratif itu biasa terdapat pada cerpen. Sedangkan eksposisi, deskriptif dan juga argumentasi itu biasa terdapat dalam hal-hal yang resmi seperti di makalah, laporan, jurnal ataupun buku. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin itu sedikit yang kami sampaikan mengenai paragraf dan penyusunannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.